Yo, halo guys. Jadi selamat datang lagi di channel gue Sarbimen. Jadi pada video kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian cara gue turunin berat badan gue dari 105 kilo. Jadi dulu gue di umur yang terbilang cukup muda, sekitar 16 atau 17 tahun, 16 tahun deh seinget gue. Itu gue di kelas 1 SMA ya. Udah naik sih kayaknya sih, udah naik SMA. Itu gue mencapai berat badan gue di angka 105 kilo guys. Dan alhamdulillah banget pola hidup gue udah berubah. Dan kalau semisal nggak berubah sampai sekarang, itu mungkin gue sekarang udah terbilang menjadi orang yang obesitas. Jadi gue bakal bahas cara gue nurunin berat badan gue versi gue sendiri ya. Mungkin kalau kalian punya versi kalian silahkan komen di kolom komentar. Cuman kalau ini adalah versi gue, jadi mungkin kalau misalkan emang kalian ya punya cara sendiri atau pengen di sharing ke teman-teman kalian, bisa langsung komen di kolom komentar aja ya. Jadi ini dia versi gue guys. Jadi pada tahun 2022 itu gue kelas 2 SMA di pertengahan, karena di bulan Oktobernya ya, di 2022 Oktober itu gue udah mulai home workout ya. Kenapa gue udah mulai home workout? Karena waktu itu gue nggak boleh nge-gym sama mama gue guys. Dan salah satu motivator gue itu adalah Geriano. Ketika gue lihat badan Geriano, gue pengen banget punya badan kayak dia. Dan bisa dibilang kayak itu motivasi gue. Jadi gue berterima kasih banget kepada Bang Geri ya. Thank you yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak Bang ya, karena sekarang gue udah berani buat upload badan gue sendiri di media sosial, karena emang progresnya udah kelihatan. Nah, jadi sebenarnya cara gue diet dari awal gue 105 kilo ya, gue langsung ke tempat gym. Pada saat itu gue nggak diizinin, tapi gue tetap aja ke tempat gym ya, gue tetap berangkat ya. Jadi intinya gue 105 kilo tuh gue udah mulai nge-gym. Gue lihat tutor sendiri, terus kayak bisa dibilang kayak gue ngeliat tutor di media sosial kan banyak kan yang ngasih tutorial-tutorial. Gue belajar di situ sendiri. Awalnya gue kayak di tempat gym temen gue di daerah sana ya, agak jauh dari rumah gue. Itu gue sekali doang tuh ditemenin. Nah sisanya gue yang di dekat rumah gue nge-gym sendirian. Itu gue belajar sendiri guys. Jadi itu faktor gue bisa nurunin berat badan. Dan tanpa gue sadari, gue di sini belum mengerti ya defisit kalori itu apa. Kayak gue cuman nge-gym. Seiring berjalannya waktu, berat badan gue turun guys. Berat badan gue turun, dan bisa dibilang gue sadar saat itu bahwa ketika gue nge-gym itu pembakaran lemak itu ada 24 jam ya. Itu 24 jam pembakaran lemak. Jadi kalau kalian pengen lebih efektif buat cutting atau diet, kalian tambahin sama kardio. Kardio itu bisa berupa jalan santai, sepedahan. Itu pokoknya dua hal itu bisa dibilang untuk membantu proses diet kalian. Tapi kalau gue ini waktu itu cuman nge-gym doang guys, nge-gym doang. Dan pada saat itu juga gue sadar bahwa ketika kalian nge-gym, pembakaran lemak yang terjadi 24 jam terutama saat kalian tidur, itu mengganti lemak kalian yang udah tertimbun di bawah dengan lemak makanan yang baru. Nah kalian bayangin kalau kalian ini enggak olahraga, kalian nggak nge-gym, nggak kardio, nggak jogging atau apapun itu ya, intinya kalian nggak olahraga, itu lemak yang udah tertimbun beberapa tahun yang lalu ketika kalian makan, itu pembuangannya nggak maksimal guys. Jadi itulah kenapa kalian itu harus olahraga apapun bentuknya itu, karena bisa dibilang itu salah satu faktor buat menyehatkan tubuh kalian juga, mengeluarkan lemak kalian yang udah tertimbun di bawah yang udah lama gitu guys, kayak gitu. Jadi gue waktu itu cuma nge-gym aja, gue nggak ngerti defisit kalori, gue nggak ngerti ngurangin makan, gue nggak ngerti apapun itu. Kayak waktu itu gue bener-bener nge-gym, nge-gym aja, gue nge-gym seminggu 5 kali 6 kali. Dan bisa dibilang ya lemak gue terdefisit seiring berjalannya waktu guys, dan massa otot gue bertambah seiring berjalannya waktu. Dan jujur sampai sekarang pun gue nggak pernah apa ya sebutannya ya, kayak gue nggak pernah yang namanya nyentuh berat di bawah 80, karena gue lagi fokus buat tingkatin massa otot. Nah ini poin penting dan poin plusnya dan poin positif lah ya menurut gue pribadi ketika kalian udah mulai nge-gym dari mungkin yang kalian merasa obesitas. Ketika kalian udah mencapai berat yang kalian inginkan, misalkan di 80 kilo gitu ya, kalian bakal merasa kurang ideal gitu dengan proporsi tubuh kalian, dan akhirnya kalian itu memikirkan untuk meningkatkan massa otot ya. Dan itu yang terjadi di gue benar-benar meningkatkan masa otot gue fokus ya. Gue udah mulai fokus ke nutrisi ketika gue ya beberapa bulan setelah gue nge-gym lah gitu. Intinya gue tuh pas nge-gym itu gue bolong-bolong. Di tahun pertama itu gue bolong-bolong, paling cuman tahun pertama tuh 6 bulan kan, gue dari 2022 akhir kan, cuman gue sempet bolong, pas puasa gue bolong, terus bolong lagi 3 bulan, gue lanjut nge-gym lagi. Dan sampai gue tahun 2024 itu gue full tuh kartu member gue nggak bolong-bolong guys. Udah mulai konsisten ya, udah mulai
improve lah di diri gue pribadi. Emang kadang prosesnya gitu guys. Di 3 bulan pertama kalian nge-gym itu kalian udah mulai merasa jenuh, males, dan ujiannya emang di situ. Tapi kalau kalian bisa lewatin ujiannya ada di 6 bulan kalian nge-gym, terus di 8 bulan. Ketika kalian udah bisa melewati semua fase itu, kalian bakal enjoy the progress guys, kayak gitu. Jadi sebenarnya cara gue diet ya kayak gitu aja. Gue udah bisa kayak pembakaran lemak itu benar-benar terjadi 24 jam ketika kalian itu nge-gym guys, kayak gitu. Jadi itu cara gue diet sih sebenarnya. Gue nggak ngurangin makan, gue nggak harus gue stage dietnya. Itu prosesnya kapan? Oh iya, gue lupa bahas ya. Prosesnya berapa lama gitu ya? Itu gue nggak bisa menilai proses berapa lama sih, karena setiap tubuh orang itu beda-beda. Tapi kalau kalian mau efektif, gue saranin kalian 6 bulan sampai setahun. Tapi kalian jangan berhenti di situ aja, karena kalau kalian berhenti ya udah kalian balik ke titik awal kalian mulai gitu. Kalian ingat lah kalau kalian udah mulai bosan, udah mulai mau berhenti nih ya olahraga atau apapun itu atau nge-gym, kalian ingat titik awal kalian memulai itu semua guys. Itu berat, jujur itu berat, itu benar-benar kayak wah gitu ya. Kalian bakal bersyukur banget sama progres kalian intinya kalau kalian bisa bersyukur. Jadi mulai dari sekarang jangan kalian tunda-tunda ya. Intinya progres itu bakal ada ketika kalian memulai suatu hal. Kalau kalian tetap nunda-nunda, kalian nanti-nanti, gimana mau berprogres guys. So, thanks for watching. Semoga video ini bisa berguna buat kalian para pejuang diet atau para orang-orang yang mau diet ya, yang udah mulai, mungkin yang baru mulai dari 95 kilo, yang dari 105. Cuman saran gue, kalian sambil tingkatin massa otot biar proporsi tubuh kalian bagus dan ya nggak mengecewakan kalian sendirilah gitu. Jadi so enjoy the progress guys.